Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan hari ini kecuali memuji hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Hari ini kita masuk tahun 2024. Berarti kita ini sudah mengarungi hidup ini luar biasa. Pada pergantian tahun banyak orang-orang yang melakukan ritual tertentu, melakukan hal-hal tertentu dari tahun baru itu. Tetapi orang-orang yang beriman, yang baik, akan senantiasa bermuhasabah betapa besar Allah memberikan nikmat kepada kita semua ini, sehingga tidak ada dalam hidup ini yang sia-sia yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan wujud syukur ini bisa kita haturkan dalam kehidupan kita sehari-hari berupa meningkatkan kualitas ibadah, iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang yang baik dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada baginda sampai akhir zaman. Salat ini adalah bagian dari perintah Allah dan kita ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan izin Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad karena kita ini adalah umatnya beliau. Mudah-mudahan kita semuanya kelak masuk dalam surganya Allah dalam keadaan selamat, dipertemukan dengan Rasulullah SAW, dan kita hidup baik, khalidina fiha abada, di dalam surga. Jamaah sekalian yang berbahagia, seperti yang saya singgung di awal, bahwa hari ini adalah tahun baru 2024. Kemarin kita 2023. Sebagian orang melakukan hal yang menurut kita tidak baik. Ada orang yang mengawali tahun baru dengan hura-hura yang luar biasa. Ada live musik, ada konser, ada macam-macam. Padahal jamaah sekalian yang berbahagia, Allah mengatakan di dalam Al-Quran bagian dalam surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian malam serta siang itu la ayatil liulil albab. Sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki akal. Kenapa demikian? Karena dengan bergantinya hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, itu sebenarnya kalau kita menjadi orang-orang yang memiliki akal kuat adalah kita fahami bahwa hidup ini, umur ini ditambahkan oleh Allah setahun lagi. Dan jatah hidup kita itu berarti berkurang. Sekali lagi bahwa dengan bertambahnya tahun, itu bertambah umur kita. Tetapi dengan bertambah umur kita ini, maka berkurang pula jatah hidup kita di dunia ini. Semakin hari kita tidak semakin baik, tidak semakin kuat. Semakin hari, semakin tahun, kekuatan kita semakin rapuh. Karena itu Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, la ayatil liulil albab. Kalau kita fahami ini, ya Allah, betapa kematian itu tidaklah lama. Hidup di dunia ini tidaklah lama.
Kalau kita menurut sejarah-sejarah yang telah lalu, nabi-nabi dahulu hidupnya panjang-panjang, ada 1000, ada 500, ada sekian ratus tahun mereka hidup, tapi mati juga. Umatnya Nabi Muhammad tidak sampai segitu, pendek-pendek. Dan kalau kita memiliki akal yang kuat, memahami pergantian tahun baru itu dengan bermuhasabah. Yang difikirkan orang-orang yang beriman adalah bagaimana mereka ini mendapatkan kehidupan yang wal akhiratu khairu wa abqa. Yang hidup di akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dia di dunia. Kalau hari ini kita mendapatkan nikmat, maka bagaimana nikmat itu bisa kita dapatkan kelak di akhirat. Kalau hari ini kita sengsara, bolehlah kita sengsara. Mungkin hari ini kita miskin. Mungkin kedudukan sosial kita tidak begitu tinggi. Tapi harapan kita adalah besok di akhirat kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Yang kemudian masuk di dalam surganya Allah. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati. Anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kelak mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena itu akhirat ini menjadi tujuan yang terakhir. Kita suka atau tidak suka, kematian akan datang. Kemarin lusa tetangga kita, kemarin berlusa. Hari ini ada sahabat saya meninggal. Ustaz juga dirungkut hari ini saya dikhabari. Padahal beliau hari ini mestinya jadwal di tempat masjid di Surabaya yang kami kelola. Hari ini beliau wafat. Tidak pandang bulu, suka atau tidak suka, kita akan. Karena itu zaman sekarang berbahagia, akhirat harus kita pertahankan. Akhirat harus kita cari. Terus bagaimana caranya mencari akhirat itu? Dan bagaimana caranya kita menjadi generasi yang bisa menikmati akhirat kelak? Ada 4. Yang pertama adalah memperbaiki diri. Orang yang memperbaiki dirinya, dia paham ke belakang, mungkin dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak ada manusia yang di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan, kecuali orang-orang yang sudah oleh Allah tunjuk maksum, orang yang terbebas dari masalah. Tapi kalau level kita ini sama, kalau saya berdiri hari ini berdiri di sini bukan berarti saya mulia, bisa jadi belakang saya dulu adalah orang-orang yang kurang baik. Tetapi Allah senantiasa memberikan peluang kepada kita semua dengan umur panjang ini untuk memperbaiki diri. Kalau dulu saya tidak pernah sholat, harus hari ini dan ke depan harus sholat. Kalau kemarin kita melakukan kejahatan, hari ini kita putus dan ke depan kita menjadi orang yang baik. Kalau dulu kita tidak pernah berbuat kebaikan, maka kita putus hari ini dan sampai akan datang kita harus berbuat baik. Nabi itu diangkat oleh Allah SWT umur 40 menjadi Rasul. Kemudian beliau hijrah ke Madinah itu umur 53. Logika kita umur 53 itu bagi kita mungkin sudah mulai sepuh. Tapi bagi para nabi dan para sahabat, kalau melihat di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi itu melakukan peperangan kurang lebih 16-17 kali selama 10 tahun. Berarti fisik beliau semakin dia ke Madinah itu, di Madinah jauh lebih kuat. Kita ini kalau sudah umur 50 tahun ke atas, ngaji saja susah, Pak. Apalagi berjuang seperti Nabi. Ngaji saja rasanya berat. Melangkahkan kaki menuju masjid berat. Mendengarkan pengajian berat. Rasanya enggan kita ini. Harusnya tidak. Orang yang berpikir akhirat itu, yang memperbaiki diri dulu. Saya pernah berbuat salah. Hari ini saatnya kita memperbaiki diri kita ini. Maka orang-orang yang demikian itu insya Allah menjadi orang yang selamat di dunia akhirat. Yang kedua adalah orang yang tolabul ilmi, orang yang mencari ilmu. Terus ilmu yang bagaimana? Berdasarkan petunjuk Nabi, orang yang baik itu kata Rasulullah, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja atau barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan difahamkan agama. Artinya adalah
Semakin bertambah umur kita, harusnya kita semakin dekat dengan masjid. Mendengarkan ceramah-ceramah. Membuat kegiatan-kegiatan yang positif. 2-3 bulan yang lalu kita sudah mulai membangun masjid ini, Pak. Kita perlebar masjid ini. Bukan untuk berfoya-foya. Bukan ingin menampakkan supaya kita menjadi orang kaya, bukan. Ini memberikan fasilitas kepada kita semua. Masjid ini milik kita. Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kemudian lampu kita buat terang benderang? Nanti ini juga lampu terang benderang. Walaupun hari ini kita rencananya ada AC, belum ada uang untuk beli AC. 2 unit kira-kira 10 juta. Mudah-mudahan setelah sini Allah memberikan peluang untuk siapa saja yang mau bersedekah AC, silakan belikan AC 2 PK, 2 PK jadi 4 PK. Jadi Ramadan ibu-ibu sudah bisa menjalankan, dan setiap AC dinyalakan, kebaikan dinyalakan, insya Allah pahalanya akan senantiasa mengalir kepada diri kita. Dipakai masjid ini untuk kebaikan. Tolabul ilmi. Untuk memahami agama ini luar biasa. Memang tidak banyak orang yang mau mendekatkan diri melalui tolabul ilmi. Rasanya kadang-kadang kalau ngaji aras-arasan. Berat melangkahkan kaki, aduh ngaji lagi, aduh. Sudahlah, kita kalau sudah berumur, sudah mendekati pensiun, apalagi pensiun, dekatkan diri kita kepada Allah dengan tolabul ilmi, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ketiga adalah bermuhasabah. Bermuhasabah itu menghitung-hitung. Kira-kira amal kebaikan kita dan amal buruk kita ini kalau timbang baik mana? Kita timbang, Pak, kita hitung itu sendiri. Umar bin Khattab mengatakan, hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah. Artinya sekarang ini kita hisab, kita hitung. Ya Allah, sekian puluh tahun saya berbuat jahat. Ya Allah, sekian puluh tahun saya berbuat jelek. Hari ini saatnya insya Allah saya bermuhasabah. Dan Allah itu membuka diri, membuka seluas-luasnya bagi hambanya yang mau bertobat kepada Allah, dan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Selama nyawa masih ada di jiwa ini, belum sampai kerongkongan, tobat kita akan diterima oleh Allah kalau bersungguh-sungguh. Banyak cerita orang-orang dulu yang dia jahat, dia jelek, dia kurang baik, kemudian dia menjadi orang baik. Banyak cerita. Kita ini bukan manusia suci. Ada bermuhasabah itu penting. Habis sholat kita bermuhasabah. Setiap saat kita bermuhasabah, merenung. Kira-kira bekal apa kelak besok kalau saya sudah mati ini? Bekal apa ketika kita masuk alam barzah? Bekal apa ketika kita menghadap Allah di padang mahsyar? Ketika kemudian seluruh amal kita dihisab oleh Allah, kira-kira ada kasih amal kebaikan buat kita ini yang kita bisa masuk lewat surga, ke surganya Allah lewat amal itu. Kalau tidak ada, mumpung Allah masih memberikan waktu kepada kita ini, umur kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir adalah mengingat kematian. Hidup dan mati itu sejengkal. Tidak ada, seolah tidak ada batasnya. Kadang-kadang kita melihat orang ini baik, orang ini sehat. Kemarin dia sehat, hari ini dia wafat. Dan banyak contoh di antara. Artinya siapapun kita ini pasti akan merasakan kematian. Yang terbaik bagi kita adalah merenungkan kematian itu dan bekal apa yang harus kita bawa ketika kita menghadap Allah di alam barzah. Luar biasa. Tidak ada lagi orang memikirkan hartanya bagaimana ditinggalkan. Di dalam sebuah hadis begini, kalau ada orang yang meninggal, malaikat berkata, amal apa dulu yang sudah dia lakukan. Tapi kalau manusia itu meninggal, maka manusia yang lain, warisan apa yang sudah dia tinggalkan. Berapa warisan yang dia miliki. Tapi kalau malaikat bertanya, amal apa yang dia kerjakan. Kita ini sama sekali berbahagia, banyak peluang bagi kita untuk berbuat baik. Kita melangkahkan kaki ke masjid, ke musola, atau menolong kebaikan-kebaikan orang lain, berkorban, bersedekah, berzakat, adalah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan dalam rangka untuk bekal bagi kita kelak
menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bisa memperbaiki diri, orang yang senantiasa bisa menuntut ilmu walaupun umur kita sudah tua. Kita bisa bermuhasabah, dan yang terakhir kita bisa mengingat kematian setiap saat. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Allah memaafkan segala kesalahan dan mengampuni segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa nubatila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.